Ya versus ya kadang-kadang kan gini, kalau kita bicara mengenai orang beli saham gitu ya. Beli Mm-mm. saham itu kan pasti maunya dapat keuntungan dong. Ya. Nah, sekarang dapat keuntungan itu dari mana gitu kan? Dari Ah, pertama adalah selisih harga, dibeli 100 dijual 1000. Wah, berarti kan untung 900. ya. Ya, Mhm. tapi kalau ada orang yang bilang gini lah, kalau sahamnya dijual lagi, saya berarti kehilangan sahamnya dong. Emangnya saham tidak bisa memberikan keuntungan selain dijual? Selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Sehat Mas Rian. Sehat! Ini ada pertanyaan langsung masuk di WhatsApp loh. Hah? Kenapa tuh? Iya, kapan Mas Rian ke studio katanya? Masa dibikin hat-trick, 3 siaran beruntun gitu. Ya nggak apa-apa. Kan kerinduannya Smart Business ngeliat langsung seorang Ryan Filbert itu kan berat kayaknya. Oh, baik, siap. Oke, Baik, siap. siap. Akan Jadi minggu kita depan bisa coba. ke sini ya. Ya, oh, iya. Ini Iya, iya. pilihan loh Mas. Pilihan loh. Mau di Zoom atau langsung live di studio? Ada pilihan di Zoom atau di Google Meet? Nggak ada ya? Nggak ada. Kan cuma dua pilihannya. Baik, kita akan coba atur. Yang nggak tahan Oke. itu pembongkaran MRT-nya luar biasa di situ. Gitu ya, iya emang udah bagian dari resiko sebuah perjuangan rupiah itu malas. Ini sama dengan judul kita hari ini pilihan juga Ya, masih seputar investasi saham. Jadi hmm, ada subjudulnya yang kecil yang ini harus kita ulas lebih jauh tentang investasi itu untung jual beli versus untung dari dividen. Sebentar, ini saya mau klarifikasi. Versus atau? eh, ya versus ya kadang-kadang kan gini, kalau kita bicara mengenai orang beli saham gitu ya. Beli Mm-mm. saham itu kan pasti maunya dapat keuntungan dong. Ya. Nah, sekarang dapat keuntungan itu dari mana gitu kan? Dari eh, pertama adalah selisih harga, dibeli 100 dijual 1000. Wah, berarti kan untung 900. ya. Ya, Mhm. tapi kalau ada orang yang bilang gini lah, kalau sahamnya dijual lagi, saya berarti kehilangan sahamnya dong. Emangnya saham tidak bisa memberikan keuntungan selain dijual? Bisa. Selama Mhm. kita hold sebagai bukti kepemilikan, bagian dari kepemilikan perusahaan, kalau perusahaannya Oke. untung, kita mendapatkan pembagian keuntungan kan? Dividen. Dividen. Nah, Ah, sebenarnya kenapa tema pada malam hari ini kita angkat dengan arah seperti itu? ah, Karena kalau diperhatikan di dalam minggu ini, Mark Zuckerberg sebagai pemilik Facebook ah. atau masih memiliki 13% saham keseluruhan dari si Meta. Meta kan nama barunya Facebook ya, mendapatkan 350 juta saham ya, dengan setara 13% itu. Mark Oke. Zuckerberg itu dapat dividen dibagikan $0,5 per lembar saham. Hmm. Artinya Mark Zuckerberg menerima 700 juta US dollar atau setara 10,9 triliun dari dividennya. Ini setelah dari pertama si Facebook ada, si Meta itu ada, itu Ah. dia belum pernah bagikan dividen. Jadi ini tiba-tiba langsung terima duit 10,92 triliun dari dividen Meta itu sendiri. Oke, oke. Ini kita coba konfrontir dulu ya. Ya, Kalau duitnya banyak, investnya juga luar biasa, dividen juga pasti besar. Nah, kalau yang betul. baru mulai-mulai ini apakah sebenarnya sebagai sebuah trigger aja untuk bisa masuk ke dunia investasi saham atau tidak, Mas Ryan? Ya, jadi kan kita sadar ada dua cara untuk bisa mendapatkan keuntungan dari saham. Ya. Yang pertama adalah kalau sahamnya naik, kita bisa jual. Maka itu Hmm, disebut hmm. keuntungan yang biasanya dikenal dengan kata capital gain. Oke. Nah, sedangkan ketika kita hold dan kita mendapatkan pembagian keuntungan, maka disebut dengan dividen. Aha, aha. Nah, ya bagaimanapun juga selalu story-nya adalah ini pasar modal. Hmm, Maka hmm, perlu modal. hmm, Dengan modal yang kecil, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. hmm, Mungkin biasanya orang lebih ambil jurusan capital gain. hmm, Nah, hmm, karena 100 jadi 150, mungkin jadi dapat keuntungan 50%. Ya, mungkin dia bisa jual. Tapi kalau kita menghitung-hitung dari yang namanya dividen, sebuah saham dengan pecahan 100, mungkin di hmm. Indonesia rata-rata hanya menghasilkan 1 tahun 3%. Oke. Artinya untuk mendapatkan 50% itu hampir 20 tahun loh. Hmm, 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 Iya hmm. dong, 1 tahun Ya, tiga ya, persen. ya. Kita kali 20 tahun baru 60%. Hmm, hmm, hmm. Lah, kalau ternyata saya itu bisa membeli dan menjual saham, mendapatkan keuntungan 50% dalam waktu let's say 3 tahun saja atau let's Hmm. say 2 tahun saja,
Berarti saya setahun dapat 25%. Bayangkan Ah. antara 3% dengan 25%. Mhm, mhm. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya Hmm. adalah ketika kita menjual sahamnya, ya selesai dong. Kan saya Iya, terima iya. keuntungannya. Tidak Ah. lagi terima dividennya. Dividennya diterima oleh orang lain yang membeli saham saya dan menyimpannya sampai pembagian keuntungan. Betul nggak? Mhm, mhm, mhm. Jadi kalau dibilang pertama, oh saya perlu modal yang kecil, dapatnya kecil. Betul. Mau dividen kecil banget malahan ya. Mhm, Yang mhm. punya capital gain, ya kecil juga kalau punya satu lembar saham Rp100 misalnya. Oke, Waktu dijual jadi Rp150, dapat 50 perak. Dapat apa 50 perak? Satu lot pun hanya Rp5.000, kan satu lot 100 lembar. betul. Rp50 satu lembar untungnya. Kali 100 Rp5.000. Mau buat apa? Padahal keren. Untung 50%. Mhm, mhm. Tapi begitu diuangkan, cuma dapat 5.000 perak. Buat bayar parkir. Diakibatkan. Iya, 5.000 perak habis bayar parkir 1 jam. Heeh. Padahal kita sudah keren bisa mendapatkan persentase yang besar. Tapi dengan keterbatasan modal, ya akhirnya nggak akan impact. Tapi ya lumayan lah daripada yang Nah, 3%. iya, iya, iya. Ini sebentar. Pemahaman kayak begini sebagai sebuah mindset itu perlu dikertiin dulu nggak sih, Mas? Jangan tiba-tiba orang yang investor yang baru memulai dengan budget yang sangat luar biasa itu langsung mengharapkan dividen. Bukannya mulai dari step awal mengharapkan dari untung jual beli dulu. Atau gimana idealnya? Kalau dari modal yang besar nggak ada masalah. Dia mau pilih yang manapun itu tersedia keuntungan yang oke. Kita punya uang 1 miliar. Ah, Saya dapat ah, keuntungan per satu barang yang saya beli Rp1 gitu kan. Secara mm, otomatis saya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi mm, kalau mm. dengan uang yang kecil cuma 100.000 atau 200.000, saya ingin berpikir untuk melipat gandakan uang 100.000, 200.000 menjadi 100 juta. Ini Mm-mm. jadi salah. Iya, 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 iya. Kenapa? Kita harus sadar bahwa untuk bisa melipat gandakan dari 1 juta jadi 100 juta aja, Mm-mm, mm. itu bayangan 100 kali lipat loh. 100 kali lipat ya. Jadi kalau 100 kali lipat, andaikan kita membuat ini menjadi 10 tahun, berarti setiap tahun kita harus bisa melipat gandakan 10 kali lipat. Iya, idealnya begitu. Orang hebat mana bisa mendapatkan keuntungan melipat gandakan 10 kali lipat dan ini harus berlangsung 10 tahun secara strike terus gitu kan? Yes, yes. Iya, ibaratnya ini kalau mau tinju ya, itu mau dapat gelar tanpa kalah 100 kali. Mm-mm, mm-mm, Iya, Mayweather tuh ada satu, yang mm. lain juga gitu. Mike Tyson even pernah KO juga. Iya, iya. Iya, jadi ada sih, tapi kayaknya agak sedikit barang langka ya kalau Mhm, kita mhm. berpikir kayak gitu. Kita terlalu jago atau kita terlalu hoki. Kan begitu tuh. Oke, oke. Kita jangan terlalu lama dulu. Kita Masih ya, terlalu break dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya, Mas. saya justru kan mengikuti dari presentasi. Tren. Ah, iya, 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 iya. Sehat, Mas Ryan? Saya udah sesi kedua masih ditanya Oh iya, sehat. sesi kedua ya. Kapan main ke sini, Mas? Ngarepin ya. Oke. Kita masih bicara tentang investasi saham. Kira-kira mana target yang mungkin menjadi center point Anda ya? Apakah lebih prefer mencari untung dari aksi jual beli atau untung dari dividen? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Apakah memang harus lewat step bawahnya dulu atau bisa langsung ke step yang paling tinggi yaitu mengharapkan dari dividen atau kedua-duanya? Oke. Mas Ryan, apa term and condition yang perlu dilakukan sama para investor? Kita coba menempatkan pembahasan ini sebagai edukasi untuk para pemula ya Mas Ryan ya. Kalau mereka itu mau mengambil untung dari jual beli dulu, kira-kira idealnya itu apakah ada waktu tertentu atau Ya. bagaimana Mas Ryan? Nah, kemudian untuk next step berikutnya, itu term and condition-nya bagaimana? Kemudian yang ketiganya, tuh udah saya borongin pertanyaannya tuh, untuk mendapatkan dua-duanya ini gimana term and condition-nya Mas Ryan? Ini nyontek dari mana sih? Kenapa jadi lengkap begini? Nah, itu using mind maps lah biasanya kayak gitu. Siap. Ais, Baiklah, oke. mantap. Saya akan coba Lanjut. jawab gini, bahwa ada dua hal yang sebenarnya menjadi sangat penting ya. Ini berbicara mengenai waktu dan berbicara mengenai angka. Oke. Waktu jangan disangka adalah waktu keinginan kita mau berinvestasi di situ. Oke. Tapi waktu seberapa banyak kita itu punya waktu untuk memonitor, melihat dari saham-saham ini. Ya. Ya, jadi kalau kita ini adalah orang yang sibuk setiap hari bekerja ataupun di kantor, kita pasti nggak mungkin lah, masa tiba-tiba ngelihat aplikasi saham.
Lah ya Iya. kabar, berarti kan itu bukan bekerja, tapi kan dia mempekerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan dari job desk di perusahaannya kan. Korupsi Nah, waktu ya. Nah. ya berarti kan sebenarnya tidak punya waktu. Nah, Hmm. berarti sebenarnya kalau mau melakukan tindakan jual dan beli, pasti akan lebih sering untuk melihat dibandingkan kita berinvestasi secara pasif. Oke. Oke. Logis dong. Hmm. Ya kan? Kenapa? Kan kita harus menentukan harga murah dan mahal. Ya, ya. Ya kan, harga murah dan mahal kapan kita tahu mahal? Kapan kita tahu murah? Ya jawabannya ya dilihat dong kan gitu. Ya. Ya dilihat dong kan ada text time di situ. Hmm. Nah, berarti kalau kita pada posisi orang yang tidak memiliki kecukupan waktu di sini, Hmm. dan waktu itu juga pentingnya karena mana? Waktunya untuk mempelajari hal tersebut juga. Hmm. Ya berarti sebenarnya tidak bisa mengambil sudut pandang saya akan mau melakukan jual dan beli lah. Ah, Secara aktif pula lagi. ya, ya. Makin aktif makin habis waktunya. Hmm. Dong. Nah, lalu yang kedua, kita berbicara mengenai berapa sih uang yang kita mau. Pada akhirnya, kenapa kita harus capek-capek mau kemanapun, mau kerja, mau Hmm. investasi. Pada akhirnya kita kan kepingin mendapatkan nominal dong pada akhirnya kan. Betul. Masalahnya adalah, termasuk saya juga salah, di awal saya tidak punya bayangan nominal berapa yang ingin saya dapatkan, berapa nominal yang saya ingin kejar. Oke. Saya nggak tahu ide dasarnya apa, tapi ya saya tiba-tiba melakukan. Lah akhirnya kita pergi tanpa tujuan. Hmm. Bagaimana bisa kita pulang dengan selamat? Sebenarnya logikanya begitu ya. Hmm. Ya, 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 ya. Iya dong. Nah, Ah, jadi ah. harus kita lakukan ya segampang kita ini mulai mikir, kalau saya melakukan yang namanya investasi saham, sebenarnya itu kepingin dapat berapa sih Hmm. Hmm. investasi ini? Sebanyak-banyaknya, itu bukan jawaban. Semua orang akan mengatakan sebanyak-banyaknya. Tapi apa iya kita akan minum air dalam satu kali kejadian 1 galon? Nggak mungkin, emang gajah. Ada batas kapasitas maksimum kita bisa telan. Gitu. Nah, jadi itu kita, mungkin kita bilang, oke 10 juta, oke 20 juta. Itu nominal. Per bulan kah, per tahun Ya, kah? ya. Ya kan? Oh, Hmm. 10 juta per tahun. Atau 12 juta per tahun lah. Berarti 1 bulan 1 juta. Hmm. Hmm. Bagaimana ya saya bisa melakukan jual dan beli untuk mendapatkan 1 juta? Kan Oke. jadi begitu. Jadi Hmm. kita mesti terbalik cara berpikirnya. Saya Hmm. juga salah. Jadi kalau saya waktu umur 18, umur 19, pada waktu itu baru kenalan saham. Kenapa mengenal saham? Katanya tempat ini bisa bikin orang kaya. Hmm. Oke, Hmm. salah. Tapi pertanyaan saya, kaya itu jadi berapa? Ya, Bingung. ya. Ah, Nggak bisa. Loh, terus argumennya nggak ada. kaya itu punya uang, mau seberapa aktif melakukan, kan gitu? Yes. Iya dong. Mau semakin aktif, silakan. Mau enggak aktif tapi dapat uang. Nah, ini kan bisa di-adjust di sini. Ya. Kalau ini semua dipertanyakan di awal, biasanya ujung-ujungnya akan muncul, oh ternyata saya tuh perlu uang sekian untuk mewujudkan itu, kan gitu. Aha, aha. Saya perlu uang 100 juta nih untuk menghasilkan 3 juta dari dividen di saham. Mhm, mhm, Tuh, kok kecil ya? 100 juta dapat 3 juta doang. Saya kepengennya 6 juta sebulan. mhm. Ini 100 juta, 3 juta untuk 1 tahun. Oh, jauh sekali. Ya udah. Berarti kita sudah tahu bahwa apakah kita bisa melipat gandakan jumlah awal yang 100 juta? Bisa. Jadi 30 miliar. Oh ya, oke, silahkan. Hmm. Oh, nggak mungkin. Ya udah, berarti skema ini ya mesti kita geser. Ambil skema kedua yang tadi, yaitu adalah saya coba jual beli secara lebih aktif. Wah, ternyata saya nggak punya waktu. Ya berarti tempat ini kurang tepat. Oke. Kita harus mengakui bahwa tidak bisa pasar modal itu, saham, beli saham itu, tidak bisa kita mengakomodir sesuatu yang begitu fantastis, yang tidak masuk akal. Mhm, Jangan lupa loh, si Mark Zuckerberg itu pun dari pertama kali Facebook itu IPO, mhm. baru hari ini loh dia mendapatkan dividen setengah US dollar per 1 lembar. Masalahnya dia itu punya 13% saham Meta. Mhm, mhm. Artinya masa penantian dia untuk bisa mendapatkan uang yang besar sih, ya kan? Mhm. Nilai adalah tadi saya ambil berapa itu Kak, angkanya ya, triliunan kan, 10 Mhm. triliun 10 T. itu perlu lama. Tapi ya orang bilang ya tetap gede ya. Iya betul, jangan lupa loh. Mark Zuckerberg mendirikan Facebook. Dan Ya. dia mengatakan bahwa Facebook ini bukan produk pertama saya. Saya sudah gagal berkali-kali sampai akhirnya ada ini. Dan Mhm. itu artinya banyak rantai pengorbanan untuk membuat dia ada pada hari ini. Betul nggak? Oke.
Sekarang gini Iya. Mas, kita coba bermain analogi ya. Saya coba analogikan dengan contoh simpel aja kalau orang ingin punya badan bagus. Mereka pergi ke gym. Tapi Mm. kan mindset yang perlu dipertahankan adalah bagaimana caranya mendapatkan kesehatan dulu. Nanti kalau misalnya dapetin badan bagus itu bonus gitu loh. Nah, kalau di investasi saham, sama nggak sih sebetulnya metode mindset yang diterapkan? Ya udah, yang penting ambil untung dulu deh dari jual beli. Nanti kalau misalnya bisa punya apa bahasanya tuh invest tambahan untuk ambil untung dari dividen, ya akan ke sana juga. Nah, ini gimana analogi ini bermain di investasi saham? Setelah kita paham, maka akan banyak strategi yang bisa kita kembangkan. Contoh ya, Heeh. tidak punya uang tuh untuk mencapai nilai dividen 100 juta per tahun. Mm-mm, 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 Orang saya punya modal aja 100 juta, mana mungkin 100 juta menghasilkan 100 juta per tahun. Artinya kan saya perlu untung 100% dari saham. mm-mm, Ya mm-mm, kan? Di mana saham itu kenaikan satu tahunnya indeks harga saham gabungan on average mungkin 12%. Kan mm-mm. nggak masuk akal dong. Saya Iya, bisa iya, mendapatkan 100%, di mana betul. indeksnya saja hanya naik 12%. Misal, atau 10%. Mm-mm, mm-mm. Lah, terus bagaimana saya bisa? Nah, berarti caranya adalah, oke, saya akan melakukan trading. Setelah saya trading, saya akan mendapatkan keuntungan. Saya tunda kesenangan saya dengan saya investasikan. Mm-mm, Jadi sahamnya saya dapat untung, saya belikan saham, tapi tidak saya jual. Jadi mm-mm, dapat mm-mm. uang dari saham, dibelikan saham untuk dapat dividen. Berarti kan saya usaha dapat untung, untungnya membeli aset, asetnya menghasilkan anak lagi karena dia berdividen kan. Iya, iya. Nah, skema itu ya yang harus diulang terus-menerus kalau kita mau sampai akhirnya bisa membesarkan kita punya aset. Oke, tax time Skema juga ini ya. satu skema nih, satu skema. Iya, iya. Berarti tax time juga ya. Idealnya berapa lama Mas untuk bisa mendisiplinkan diri kayak kayak yang disampaikan Mas Ryan itu? Oke, kalau saya pribadi dalam pengalaman saya membuat skema ini menjadi sesuatu yang apa ya, flow ini ya, alurnya bagus ya. Ah, gimana Itu gimana tangannya gimana? alurnya bagus, alurnya bagus. Ah, Masih habis nih apa nih? Mau apa nih? lanjut, Emang lanjut, lanjut. Ya, lanjut, lanjut. Lucu aja alurnya bagus Inggrisnya. itu kurang lebih saya 5 tahunan. Tapi ada basic yang lebih awal lagi. Basic lebih awal Oh. lagi yang perlu. Sama tuh kayak tadi tuh kita punya mindset mengenai pergi ke gym gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Nah, sama basic awalnya itu lah sehat dulu tuh. Sehat apa? mm-mm, mm-mm. Sehat dalam uangnya yang keluar masuk. Ya, ya, Banyak ya. orang investasi semangat, tapi sumber uangnya dari hutang. Nah, ini kan kacau juga. Iya, betul. Itu sama ya, sama dia pergi susah-susah pergi ke gym, ya kan? Mm-mm, Kepingin sehat, tapi gaya makannya ngawur. mm-mm, Nah, mm-mm. itu akan terjadi terus-terus tuh. Dia akan memperkaya orang yang punya gym. Iya, betul. Bare member ya. Iya, dia nggak akan bisa menjaga body fatnya, dia akan menekan body fatnya, dia akan mendapatkan Mm-mm. tubuh ideal, dia akan mendapatkan massa otot yang baik. Nggak bisa, kenapa? Karena selama dia tidak mengenal konsepnya, kalau di dalam dunia gym itu kan ada yang namanya bulking dan cutting. Ya. Wis, ngerti. Loh, kita kan mesti bisa memberikan Ya, penjelasan ya. kepada orang yang sudah memahami poin ini sehingga bisa dibawa ke keuangan dong. Stop personal brandingnya, lanjut materinya. Aduh, ya. Mentang baru sesi kedua, kalau itu Ih, habis loh. belum. Waktu Anda cuma 2 menit terhitung dari Anda bicara gitu, Mas. Belum matang. Ya, ya ini intinya gini loh. Ada basic yang lebih awal lagi sebenarnya adalah sehat secara keuangan. Oke. Agar investasinya dan strategi dalam mengembanggan investasinya menggunakan kendaraan saham Mhm. jelas lebih nyata hasilnya di kemudian hari. Oke, Mas, nanti deh kita bahas sesi berikutnya. Saya juga pengen tahu nih, statementnya Mas Rian ini sebetulnya menjadikan motivasi sendiri nggak sih untuk smart business yang udah mulai sabar-sabar nih, nyimpenin aset, agar berharap dapat keuntungannya dari dividen gitu loh. Nah, apa poin-poin yang harus disampaikan untuk bisa menuju ke sana? Tapi nanti ya. Oke, Mas, kalau tadi disampaikan bahwa untung dari jual beli aja kayaknya udah cukup ya dirasa bagi smart business yang mungkin ya waktunya tuh nggak cukup banyak memperhatikan chart, melihat segala macamnya. Tapi untuk menuju ke untung dividen ini, selain mungkin butuh waktu yang tadi Mas Ray sampaikan itu nggak sedikit dan nggak sebentar gitu loh. Apakah ada satu pembelajaran lain yang bisa dilakukan untuk bisa menuju ke arah situ? Shortcut misalnya? Ya, kembali lagi ya, kalau kita ini bicara mengenai bagaimana cara memperpendek, mempersingkat yang namanya ruang belajar ya tentunya
komunitas yang baik, ya kan, Ya. lalu juga teman yang membangun, ya, Mhm. itu akan membuat kita lebih cepat. Kalau teman yang bangun itu adalah bukan memberitahukan sisi baiknya, tapi memberitahukan hal-hal yang mungkin perlu dibatasi ya. Kan Mhm. tidak sedikit hal-hal yang salah salah kaprah, ya, hal yang negatif dalam apapun. Ya itu dengan ada di dalam komunitas yang baik, dalam juga teman-teman yang mendukung, itu jelas akan sangat membantu. Mhm. Mhm. Makanya network itu adalah sesuatu yang setuju bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Tapi lain daripada itu juga sebenarnya em, apa ya namanya suatu kesulitan pada hari ini dengan yang dulu saya belajar adalah kalau Mhm. dulu itu kan pembelajarannya terbatas. Hari Mhm. ini itu semua orang berusaha untuk seolah mengajarkan orang lain. Ya. Ya entah melalui sosial media, entah melalui ya kanal-kanal YouTube dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tantangan yang berbeda. Mhm. Jadi memang kecerdasan untuk memilih tempat untuk belajar yang baik ya jelas itu ya memang jadi tantangannya. Yang lebih repotnya lagi kadang-kadang kita tidak mau mendapatkan penjelasan yang baik, kita hanya mencari sesuatu yang Baik. untung, Hmm. kelihatannya untung ya kan. Nah, itu yang agak repot memang. Oke, termasuk mungkin belajar dari buku-bukunya Mas Ryan ya. Bisa Ya, kalau pintar tuh, satu terakhir aja Mas. nggak boleh ya. Saya begini, saya mau coba tambahkan ya. Kalau kita membaca orang yang menulis buku Ah, itu effortnya lebih tinggi ya. Dan oke. kadang-kadang cukup sulit untuk mengumpulkan data. Mhm. Dengan itu membuat kanal YouTube ataupun membuat Instagram Mhm. ataupun dengan membuat buku, effortnya akan jauh berbeda sulitnya Ah, membuat buku gitu. Jadi buku oke. itu mungkin lebih pas lah saya bilang untuk dijadikan profiling seperti itu. Oke, ini udah teasing duluan nih, tapi nantilah sesi terakhir aja. Kan nggak Ryan doang. Penulis buku saya Ah, pun belajar dari penulis buku di dunia juga kok untuk belajar mengenai investasi dan keuangan gitu. iya, masuknya halus. Ya Yuk. halus dong. Masa bertahun-tahun di Smart nggak halus-halus. Gak mungkin ya kalau kasar masuk ya. Mas, kita ke WhatsApp ya Mas ya. Ini sudah ada Ibu sebentar tadi ada Ibu Agus. Oh, Ibu Agustin. Ya Selamat bagus. malam Mas Ryan. Kalau Mm-mm. berbicara masalah aset, sepertinya mungkin perlu pengorbanan yang sangat luar biasa ya, apalagi di zaman sekarang untuk bisa naik step dari Mm, aksi jual beli menuju ke aksi dividen. Nah, betul. pengalaman Mas Ryan, idealnya itu cara seperti apa yang mungkin bisa ditempuh untuk memperkaya aset? Ini memperkayanya ditulis dengan tanda petik Mas Ryan. Mm-mm. Gimana? Kita sadar ya bahwa segala sesuatu yang memiliki risiko lebih tinggi akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Setuju. Potensi ya, bukan dijamin loh. Ya, ya, ya. Karena risiko tinggi, yang kita telan adalah risiko kan bisa jadi kan. Bukan Hmm. untung tapi malah risiko. Ya. Nah, ya ganjarannya adalah kita mendapatkan return yang lebih besar. Nah, return yang lebih besar inilah yang kita masukkan ke dalam, misal gini, saham kan pasti ada saham yang tidak terlalu kuat secara fundamental tapi atraktif, volatile. Hmm, hmm, Yang hmm. bisa dijadikan sebagai sarana jual beli. Keuntungannya dari membeli itu, ya kita belikan saham yang tidak terlalu atraktif, tapi menghasilkan dividen secara teratur. Misal, Ya. kalau perusahaan bagian dividen secara teratur, biasanya harga sahamnya cenderung lebih stabil. Hmm, Kenapa? Karena di dalam saham tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama besar. Satu mungkin ingin jual beli, hmm, tapi yang satu lagi adalah hanya membeli, tidak menjual. hmm, hmm. Otomatis kan jadi lebih stabil karena at any time selalu ada buyernya, yaitu si orang yang membeli untuk bertujuan menyimpan dan tidak pernah menjual lagi. Namanya lah dividen. Seperti itu. Hmm, Memang perlu waktu yang lebih panjang. Makanya ada orang yang akan terus seumur hidup bertahan menjadi pedagang. Nggak hmm, salah, hmm, ya. hmm. Tapi lama-kelamaan ada orang yang semakin hari tempat dagangannya makin banyak, Oke. akhirnya dia tidak lagi dagang, tapi dia jadi pengelola barang dagangan Hmm, dari tempat-tempat kios dagang, hmm, ya kan? Lebih tinggi lagi, akhirnya dia beli itu tempatnya semuanya, hmm. semua orang di dalam situ dagang, bayar ke dia kan. Ini Ya, kan mindsetnya berubah menjadi pedagang, jadi pebisnis kios kan, bener nggak? betul, betul. Nah ini memang ya apakah menjadi pebisnis kios nggak pusing-pusing juga? Hmm, Tapi ya mungkin jadi lebih lebih stabil karena bagaimanapun juga mau dagangan rame nggak rame ya di sana tetap ada kamu ya berarti kamu bayar ke saya. Jadi sudut pandangnya jadi bergeser gitu. oh Jadi ya. Hmm, memang perlu waktu dan sebenarnya belum tentu juga orang akan sampai di level itu. Tapi hmm, kalau hmm, kita tidak pernah bisa mencapai satu kegiatan pasif tapi mendapatkan uang, hmm. ya kita akan terus-menerus akan berada di active income yang kalau kita nggak kerja kita nggak punya duit. Ya. Ah, Kalau kita nggak ngelihat saham jual beli, kita nggak bisa punya uang. Itu juga terjadi di waktu saya awal-awal belajar, saya euforia sekali untuk trading saham, jual hmm, beli aktif.
Tapi lama-kelamaan saya sadar, saya uangnya terbatas, saya Mhm. ngerasa cukup untuk 1 hari itu, tapi kalau besok saya tidak trading, saya nggak punya uang. Nah, Iya. kalau begitu, apa bedanya saya dengan pergi ke kantor dan bekerja? Kalau Mhm. saya nggak pergi ke kantor, saya juga nggak terima uang. Loh, jadi sebenarnya salah dong saya menafsirkan si saham ini adalah sesuatu yang membuat saya bisa hidup enak. Kan begitu kan? Betul. Nah, jadi di situ mungkin kita harus geser. Susah nggak? Ya susah. Karena Mhm. ya membeli suatu aset dan menghasilkan sesuatu aset itu sehingga sesuai dengan keinginan saya untuk pendapatannya, itu kan persentasenya beda. Beli Iya, properti, betul. ya, kalau properti apartemen saja 7% atau 8% sudah hebat. Mhm. Mhm. Ya, saham 3%, 2% sudah hebat. 5% udah jago banget itu per tahun. Ya kan? Nah, Oke. jadi Ya. ya deposito atau obligasi retail negara. Sekarang dikasih net 5% juga udah oke. Mhm. Mhm. Deposito bank mungkin 4% atau 3,5%. Nah, artinya kan persentasenya nggak pernah 2 digit tuh. Iya, iya. Iya, sedangkan kalau kita dagang ya bisa lebih jelas. Karena Mhm. apa? Ada risiko dalam dagangan, betul nggak? Hmm. Iya, seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Terjawab ya. Ini bagusin ya. Kita coba ke WhatsApp lagi. Sebentar tadi sudah ada mana sih? Pak Januar Tampu Bolon. Mas Ryan dan juga Mas Darius, selamat malam. Malam. Perdebatan seru, cukup menggelitik dan cukup edukatif katanya. Perkenalkan, Oke, saya Tampu Bolon. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang baik. pertama adalah untuk bisa menuju ke untung dari dividen, ini kan Hmm. modalnya pasti besar. Asetnya juga pasti besar dan effortnya juga pasti besar. Nah, sedikit saya mau menyinggung sisi psikologis, Mas Ryan. Bagaimana caranya kita memanage diri agar segala satu hal yang sudah kita mulai dari kecil, dalam kurung, untung dari jual beli, itu bisa di switching paradigmanya menuju ke untung dari dividen. Oh, iya, kadang-kadang kita ini kan kurang sabar, ya. Oke. Kita Mhm. kalah sama biaya listrik dan biaya air yang ada di rumah, ya kan? Mhm. Itu adalah suatu cobaan yang besar memang. Tapi memang harus menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah melewati itu dalam 6 bulan, 1 tahun, ya, Mhm. lama-lama kita sudah terbiasa. Dan tips Anda jual beli dan Mhm. juga yang disimpan harus dipisahkan rekeningnya. Oke. Iya, sama dong. Kalau misalnya kita punya rekening tabungan, sebenarnya rekening tabungan kan kalau orang-orang yang perencana keuangan bilang kamu harus punya rekening, satu untuk kebutuhan ini, satu untuk kebutuhan ini. Itu kan Mhm. kayak budgeting, alokasi budget kan. Mhm. Yang membuat kita sadar bahwa ketika rekening itu habis, berarti kamu out of budget, berarti kamu over budget. Kalau over budget, berarti kamu harus melakukan rebudgeting, kan begitu terus. Ya, ya. Ya, jadi kalau itu kita bisa lakukan, lama-kelamaan jadi kebiasaan. Memang saya tahu agak berat. Saya gini, gampang saja ya. Orang yang tidak pernah push up, coba suruh push Mhm. up 10 tahun 10 kali berat sekali, Ya, ya ya. kan? Tapi ketika kita sudah terbiasa, kita mungkin push up udah beda. Kita ada push up yang maju, ada yang diamond push up, ya kan? Ush. Itu kan, ya kan? Iya. Di tembok kan belum selesai, kita belum ngomong di Iya, tembok. iya. Iya. Lanjut Jadi lah. kita bisa membuat variasinya sendiri gitu ya. Ah, Itu apa? Iya, karena kita terbiasa. Kita ini kan bisa karena biasa. iya, betul, betul. Kalau diamond push up itu otot mana yang kena, Mas? Yang di sini. Oh, tricep. Ya, saya kurang paham lah, cuma nunjuk-nunjuk aja so tahu. Iya, Coba tapi tolong emang yang gitu. pusat, tolong kasih tahu. Bukan sok tahu tapi emang tahu gitu loh. Pura-pura nggak tahu aja. Oke, tapi begini Mas Ryan, kalau misalnya kita menuju ke tingkatan atau step yang lebih tinggi untung dari dividen, selain tadi Mas Ryan mengatakan asetnya juga harus besar. Secara psikologis ini pengelolaan manajemen keuangannya bagaimana Mas? Perlu diperhatikan nggak sih? Boleh share sedikit dong dari pengalaman pribadi Mas Ryan? Ya, begini, kalau yang namanya orang pengen mendapatkan untung dari jual beli, ya, dari Mhm. jual beli saham, lalu dia pengen mendapatkan selisih harga. Sebenarnya mindset di situ adalah mindset dagang. Berarti harus ada modal Oh, dagang. iya, iya, iya. Ya, jadi itu tidak ada di dalam aspek perencanaan keuangan di sini. Ini adalah perencanaan dagang sendiri. Ya, silakan dari perencanaan keuangan yang kamu punya, Mhm. mau dialokasikan berapa untuk tujuan dagang. Oke, oke. Rekening terpisah tuh. Mhm. Nah, Mhm. dari perencanaan keuangan yang ada ini kan kita ada yang namanya alokasi untuk investasi tuh. Ya, ya. Ya udah stay untuk membeli aset-aset untuk diinvestasikan. Tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan modal dagang kita tadi. Oke, Ya, oke. ketika itu dipisahkan, cara berpikirnya jadi beda. Mhm. Mhm. Ya, jadi kalau kita itu terbiasa mencampur adukan, jangankan ini urusan saham lah ya, itu kita campur adukan antara bisnis kita dagang Mhm. sama rekening pribadi kita, dijamin uangnya biasanya habis.
Ah, Kenapa? Karena kita tidak bisa tahu dalam keadaan apa kita itu harus ngambil uang untuk kebutuhan sehari-hari atau ini sebenarnya belanja barang dagang. hmm. Sudah tercampur jadi satu. Akhirnya kita kadang untung nggak? Untung mah orang saya setiap kali jual lebih daripada harga modal saya. Iya betul. Kita habis terus ya. Saya kan hemat loh. Ya hemat ya, nggak pergi pelesiran ke Eropa betul, ya kan? Nggak pergi ke antariksa betul. Nah tapi ternyata mungkin setiap hari ada kebutuhan di rumah yang dikeluarkan dari situ kan kita Iya, seperti bocor halus saja tuh. betul, betul. Gitu. Manajemen by the desk ya. Ya Bisa betul. dari laci sendiri tanpa dipisahkan. Oke, baik Mas, kita break sebentar ya, Mas. Ini Ya. udah ada yang nggak sabar nih Pak Tahu Bolon WA lagi katanya, ayo dong kita mulai gimana caranya step by step dari untung jual beli menuju ke untung dividen dan Ya, mendapatkan kedua-duanya. ya, Sama. ayo, siap. Tapi nanti di sesi terakhir. Sebentar Boleh, Bapak Tahu Bolon kita bahas nanti di sesi terakhir. ya, boleh. Oke, Mas Sayan ini Pak Tahu Bolon udah sempat menanyakan dari awal sesi saya dengerin menarik untuk yang disampaikan Mas Daril gimana agar tiga-tiganya bisa didapatkan. Oke, Ya, Mas. Silakan. saya cerita cara saya ya. Jadi yang pertama, saya sadar bahwa uang saya terbatas. Oke. Lalu saya mulainya untuk menentukan target dividen atau passive income dari saham. Pertama kali saya tetapkan itu adalah 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah itu ternyata harus secara rata-rata itu kita berinvestasi pada saham-saham yang memberikan dividen secara teratur itu 100 juta. Oke. Artinya 3%. Ya. Nah, jadi kan saya kumpulkanlah 100 juta pertama dari hasil trading itu di akun yang terpisah. Saya jadi ada profit, saya tarik, saya masukkan ke sana, akhirnya mencapai 100 juta, berarti saya mendapatkan. Lalu saya tingkatkan lagi ke 3 kali lipatnya. Kan berarti kan 3 juta dikali 3, 9 juta dari 300 juta. Nah, berarti kan saya harus mengejar ke 300 juta. Mhm. Perlahan-lahan ya lama-kelamaan jadi terbiasa juga dan mungkin ada satu masa kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Atau Mhm. bisa jadi juga dalam 1 bulan atau 2 bulan kita ternyata tidak menghasilkan uang ketika kita trading gitu. Mhm. Tapi karena kita punya pengelolaan keuangan dalam perencanaan keuangan yang baik dan kita tidak menggunakan dalam sudut pandang hutang, maka Mhm. kita punya hidup tetap berjalan, trading kita ya memang tidak menghasilkan, tapi juga saham kita yang dividen juga tidak kita jual karena kita tidak berhutang kepada siapapun. Mhm. Lama-kelamaan itu ya bisa berjalan dengan baik setelah menahun lah, boleh dibilang begitu. Ya, ya, ya. Berarti sebetulnya untuk mendapatkan ketiga ketiga apa namanya untung tersebut sangat bisa dilakukan ya Mas Ryan ya. Cuman ya effortnya mungkin harus lebih lebih besar lagi ya. Nah, bahkan ya, dan bahkan ketika saya sudah mendapatkan 3 juta itu bukan saya belikan sesuatu loh, 3 juta itu saya depositokan gitu. Jadi Oke. iya, saya taruh lagi ke tempat yang lebih aman lagi gitu kan. Deposito kan sampai dengan 2 miliar ditanggung LPS toh. Ya, ya. Ya, lalu ya mulailah oke ada lagi obligasi negara dan lain sebagainya. Itu lama-kelamaan kita lakukan itu ya kan ketika kita deposito kan menghasilkan uang juga ya. Ya walaupun 5% dari 3 juta per 1 tahun kan nggak apa-apa. Besok jadi Mhm. 6 juta 5% dari 6 juta per tahun. Kan terus begitu kan. Ya, Nah, ya. itu kelamaan lah yang disebut compounding of interest. Jadi satu Ah, kondisi bunga berbunga yang kita lakukan dalam jangka panjang, lama kelamaan dia akan speed up gitu. Jadi ini akan lama kelamaan akan menjadi speed up gitu. Kalau awal saya yakin akan sangat berat gitu. Karena apapun yang kita lakukan pertama kali, apalagi itu adalah hal yang positif, biasanya akan sangat banyak hambatannya gitu. Iya, iya. Setuju gitu. Kalau mau bener kayak susah banget ya. Ya, bikin salah gampang. Iya. Kita Mas, gak usah curhat Mas. Kita ke Mas ya Mas. Iya, tuh kan. Serba salah katanya Mbak Daril ini ya. Udah jualan buku dah, jualan buku dah. Entar, sabar, sabar. Satu lagi nih, sebentar. Tadi, oh Ibu Agustin menanyakan lagi katanya. Berarti Mas untuk bisa mendapatkan keuntungan triple atau hat trick itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana membentuk konsistensi diri Mas agar semua hal yang kita dapatkan lewat profit itu tidak gatal kita gunakan untuk hal yang konsumtif? Iya, jangan sering-sering ketika kita investasi itu kita lihatin sahamnya. Nanti yang terjadi ya kita mulai Oh, rasa takut ya. Aduh, takut udah kemahalan gini. ah, ah, Padahal ah. sebenarnya yang namanya harga mahal sampai harga murah itu kan sifatnya adalah karena pasar. Iya, iya, betul, Ya, betul. secara logika ya, ketika kita bekerja.
Target tahun lalu kita pakai untuk dijadikan target tahun ini digampar sama bos. Ya, Iya dong. Iya setuju. dong, benar nggak? Coba kita secara harafiah aja gitu. Coba kita mau meeting akhir tahun ya, oke, coba paparkan kamu punya target tahun depan. Ya, target tahun depan adalah lebih jelek aja dari tahun kemarin. Dipecat. Sebenarnya kita lagi nggak kondusif. Kamu tidak berbuat apa-apa untuk membuat jadi lebih baik. Kan begitu? Terus berapa maksimum daripada target itu di dalam 10 tahun ke depan? Emang ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti secara tidak langsung value atau nilai dari suatu saham seharusnya akan naik mengikuti daripada kinerja, pendapatan, dan juga keuntungan perusahaan kan? Ya, ya. Berarti apakah ada batas ketinggian naiknya? Tapi kenapa kita tiba-tiba ketika naik merasa itu kemahalan? Nah, Oke. terjebak kan dengan kata-kata mahal itu sendiri. Makanya jangan terlalu sering dilihatin kalau investasi. Kalau dagang silakan. Mas, oke, Mas. Tapi ada plus minusnya nggak di antara kedua ini? Dua dulu deh kita mulai. Untung dari jual beli dan Ya. untung dari dividen. Ya, ketika saham mengalami penurunan gitu ya, dan kita memegang saham tersebut, yang mana saham itu pernah dihargai yang lebih mahal dari hari ini, kita seperti merasa menyesal gitu kan. Untungannya jadi, aduh kok saya udah terima uang lebih sedikit ya, dividen saya lebih kecil ya, karena kan perusahaannya mungkin lagi tidak bisa mencetak laba lebih besar, kan bisa jadi begitu. Ya kita jadi agak sedikit kesel. Ya kalau mau merasa aman, nyaman, pasti ya memang bukan saham lah. Karena saham kan tidak memberikan keuntungan yang pasti. Salah kendaraan kalau gitu dari Ya, 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 ya. dari awal, oh berarti bukan ini nih, saya punya server nih, ganti server gitu kan. Ya, jadi memang di sini kita tahu bahwa ada satu kondisi bahwa ini tidak ada yang bisa memastikan. Karena semua manajemen dalam setiap perusahaan ingin perusahaannya terbang ke bulan tahun depan. Tapi apakah pernah terbang ke bulan? Nggak tentu juga. Yes. Gitu. Karena faktor itu datangnya dari banyak faktor, dari internal maupun eksternal. Tiba-tiba ada pesaing baru. Kompetitif. Tiba-tiba ada kebijakan baru. Ya kan? Tiba-tiba ada inovasi baru. Kan Ya. ada banyak. Gitu. Faktor eksternalnya ya. Oke. Betul. Mas, Internal. Oh, Internal internal. ada. Oh iya. Karyawan teladan cabut pindah ke perusahaan lain. Internal loh. Iya benar ya. Iya. Oke, Mas, sebelum kita promote apa namanya konklusi, apa kira-kira buku yang cocok untuk dibaca sehubungan dengan judul bahasan kita malam hari ini? Ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana caranya berinvestasi ya, maka ya pasti buku investasi saham ya. Buku investasi saham yang saya tulis ada cukup banyak. Mungkin kalau yang basic dan menyenangkan dibaca ya, lebih slowly but sure. Kita tahu bahwa tidak semua orang bisa memulai dari ribuan lot. Yaitu ya coba yuk belajar nabung saham ya. Walaupun buku itu sesuai dengan tema kampanye pada kampanye sebelum daripada kampanye sekarang, yaitu di Bursa Efek Indonesia, yaitu Aku Investor Saham, diawali dengan yuk nabung saham. Jadi memulai investasi di sana. Lalu kalau misalnya pingin berbicara mengenai sudut pandang passive income, maka bisa coba baca buku namanya Passive Income Strategy. Dua buku. Oke, pesan langsung di? Bisa coba cek di DM Instagram saya, atau mau tanya buku yang lain tuh saya masih mulai dari urutan berapa. Ryan punya 20 buku itu saya juga bingung. Mau bacanya bagaimana gitu kan. Bisa nanti dibantu atau bisa juga nanti langsung ke Gramedia juga bisa. Oke, baik Mas, kita konklusikan perbincangan kita ini. Silakan Mas Ryan. Ya, tidak ada yang jelek, semuanya bagus ya. Yang paling nggak bagus sebenarnya yang nggak pernah memulai investasi. Ya, kan? Orang yang tidak pernah memulai investasi sebenarnya dia tidak memiliki masa depan. Boleh nggak bisa begitu? Orang yang tidak pernah konsumsi hari ini kan berarti orang yang sudah mati. Sedangkan orang yang tidak pernah berinvestasi di masa depan ya berarti dia akan bahaya di kemudian hari. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai yang namanya investasi, ya investasi itu ya kita bisa saja mendapatkan keuntungan dari ada saham yang tidak pernah membagikan dividen. Artinya kita hanya tahu harga murah dan ketika mahal kita jual. Itu tidak ada bedanya dengan orang yang melakukan trading. Karena yang trading itu setiap hari ingin melakukan trading sebenarnya sudut pandangnya sama. Yaitu dia membeli murah dan menjual dengan keadaan lebih mahal. Itu disebut capital gain. Tapi kalau mau ditingkatkan bagaimana caranya membangun passive income, itu adalah bentuk dari active income. Kenapa? Karena selama tidak trading, maka tidak akan pernah menghasilkan keuntungan. Bagaimana cara menghasilkan passive income adalah dengan cara membeli saham itu dan tidak pernah dijual dan sahamnya menghasilkan dividen.
seperti itu. Oke, baik. Ini sudah komplit menu yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang bagaimanakah Anda perlu berinvestasi saham, karena ada dua kesempatan di sana. Syukur-syukur bisa mendapatkan ketiganya ya, untung dari jual beli dan untung dari dividen atau dua-duanya Anda dapatkan sekaligus.